Puji Tuhan. Selamat pagi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini melalui online, melalui udara. Hari Kamis lalu kita beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Selanjutnya selama 10 hari murid-murid menanti di kamar loteng akan janji Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Allah. Biar akhirnya hati kita dibukakan. Ada rasa rindu menemukan wajah Kristus, menemukan berkat daripada Yesus sendiri. Sehingga orang Galilea yang saat itu menengadah ke langit. Dua malaikat katakan, "Mengapa engkau melihat langit yang kosong?" Begitu juga ibadah kita. Jangan sampai kita melihat langit yang kosong, melainkan kita temukan pribadinya yang penuh berkat. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya, sekalipun kami di rumah masing-masing, dan melalui online ini kami beribadah, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha sempurna, dan firman Allah yang menjadikan segalanya. Dan kehadiran Tuhan tanpa dibatasi dengan tempat dan waktu. Kehadiran Tuhan tanpa memerlukan sarana untuk hadir. Itu sebabnya kami yakin Tuhan ada di tengah kami. Tuhan ada di tengah kami dan siap untuk memberkati kami. Terima kasih, urapi setiap pendengaran kami, agar hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk ditaburi dengan kebenaran firman Allah, dan firman Allah bertumbuh, iman kami dikuatkan di dalamnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan, upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita taruhkan firman Tuhan di situ, kita beralih sebentar ke tempat yang ada di sekitar kita. Apakah itu? Saudara, saat-saat ini ada pemikiran atau terobosan baru oleh pakar-pakar ekonomi, oleh pengamat-pengamat ekonomi, atau pemikir-pemikir negeri ini. Bisakah ekonomi kita akan normal kembali seperti semula sebelum wabah COVID-19? Ini satu pertanyaan yang berat dan membimbangkan. Dikatakan akan ada satu perkembangan baru yang terjadi. Dulunya tak terpikirkan, tetapi kenyataannya sekarang ini merupakan kesempatan untuk usaha itu booming atau meledak, atau terjadi kemajuan yang signifikan yang tidak diduga. Sebaliknya, yang dulu kerjaan lancar, setelah COVID-19 ini berlalu, mereka harus berjuang begitu keras. Berjuang untuk mempertahankan usahanya. Sehingga ada istilah new normal. Dunia memang sedang berubah terus. Bahkan terus berubah. Terus berubah. Teknologi kita bisa yakinin, kita bisa rasakan, kita bisa tahu. Sekalipun kita jarang nonton TV atau tidak mengikuti perkembangan secara detail, kita tahu bahwa teknologi terus bertambah canggih. Dan siapa yang tidak mau belajar untuk menyesuaikan akan tertinggal. Microchip sepertinya sudah wajar ada di tengah-tengah masyarakat tanpa memerlukan satu evolusi atau revolusi untuk memasangnya. Contohnya masyarakat di Wuhan, Cina. Mereka harus mempunyai data kesehatan. Mereka harus mempunyai izin bepergian. Dan itu tidak usah repot-repot bikin di RT atau kelurahan. Cukup dengan membawa ponsel. Di ponsel itu mereka bisa dideteksi kondisi keadaan tubuhnya sedemikian rupa. Nah, kalau dunia dengan microchip, saudara, bukankah di Indonesia juga ada OVO,
ada GoPay, ada Dana, ada link aja. Nggak ngotorin tangan. Ada diskonnya lagi. Saudara sudah punya kan? Tidak terasa. Biasa-biasa saja seperti begitu. Ada yang berkata, apakah engkau sudah murtad? Saudara, ada terdengar suara interupsi. Suara interupsi dari sebelah saya ini. Shh, bro, jangan begitu dong. Diam-diam aja lah. Seperti tidak tahu. Seperti kita tidak mengerti. Kan bukan murtad. Saya tutup bisikan itu ceklek untuk nggak usah dengerin lagi. Ini kontroversi. Di mana kebenarannya, di mana salahnya. Sepertinya sudah wajar terjadi seperti itu. Mengalir saja. Kita lihat macam kita naik Grab dengan mudah, dengan OVO. Kita bisa dapat diskon. Tidak usah repot-repot tawar-tawar. Tangan tidak kotor. Ada diskonnya. Pada tahun 70-an, saya cinta mula-mula. Saya dibaptis tahun 70. Saya masuk gereja, mendengar firman Tuhan seperti ini. Dikatakan oleh pendeta, ada 2 saksi yang Tuhan kirimkan untuk mempertobatkan bangsa Yahudi yang masih belum percaya, yang masih belum terima kehadiran Yesus sebagai Mesias. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 6 berkata beginian, saudara. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, dari bahasa dan dari kaum melihat mayat mereka 3 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Saudara, ini 2 saksi kita lihat dari ayat ke-6 yang bisa menahan hujan tidak turun 3,5 tahun adalah Nabi Elia. Yang bisa menurunkan segala malapetaka, yang mengubah air menjadi darah adalah kita tahu Nabi Musa. Nah, kedua nabi ini, saudara, bangsa Yahudi begitu mengkulturnya, mempercayai, mengagungkannya. Baik Nabi Musa maupun Nabi Elia. Nah, Tuhan pakai mereka, Tuhan kirim mereka untuk menjadi saksi supaya bangsa Yahudi percaya. Kalau Mesias sudah hadir, sudah turun, dan Yesus yang mereka salibkan hampir 2000 tahun yang lalu itu adalah Mesias yang Tuhan kirimkan. Dengan peristiwa sedemikian, saudara, supaya bangsa Yahudi sadar dan mempercayainya. Yang di sini, saudara, yang saya maksud adalah mereka sementara bersaksi, mereka sementara memberikan begitu banyak pertobatan untuk bangsa Yahudi, tetapi ada bagian yang tidak menyenanginya. Dikatakan ayat 9 itu begitu rupa menjadi pukulan buat mereka. Mereka perangi 2 saksi ini, mereka bantai, mati. Dan tergeletak di jalan
Tidak ada orang yang berani untuk menguburkan mereka dan mereka pun tidak melakukan hal seperti itu. Melainkan mereka dikatakan bersorak-sorak, berkirim hadiah. Bukan main. Yang saya arahkan adalah kata pendeta ini, waktu kejadian seperti itu disaksikan oleh seluruh dunia. Dulu waktu itu rasanya bingung. Dengan cara apa Pak Pendeta juga tidak tahu dengan cara Tuhan. Dan kita mendengarnya juga nggak tahu dengan cara apa bisa terjadi hal seperti itu. Sekarang dunia berubah, saudara. Di sekitar kita berubah. Musim pun berubah. Kita lihat ini sudah bulan Mei, tapi masih ada hujan. Sementara saya mau rekam tadi, kita kesulitan untuk menunggu hujan yang berisik. Kita cari ruangan yang kedap supaya tidak terganggu dengan rintiknya hujan. Dunia berubah. Kita tahu dulu, kalau ada berber itu musimnya hujan. Nah, udah masuk Sincia dikatakan sudah tidak ada hujan. Sekarang sudah bulan Mei, masih ada hujan. Dunia berubah, musim berubah, keadaan sekitar kita berubah. Tetapi saudara, ada satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tidak berubah. Baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Loh, ada yang berkata, tinggalan zaman dong kalau seperti itu. Oh tidak, saudara. Tidak. Yang tidak berubah adalah kuasanya. Amin. Yang tidak berubah adalah kasihnya. Yang tidak berubah adalah janjinya. Dan yang tidak berubah adalah firman-Nya. Tuhan berjanji, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini Tuhan janjikan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, nanti aku mintakan kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong yang lain kepada murid-murid atau gereja Tuhan. Itu janji Tuhan. Ingat saudara. Nah, 3 hari yang lalu, kita kan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat, dia naik ke sorga." Kita perhatikan saudara. Orang Galilea, kenapa bengong? Jangan lihat langit yang kosong. Apa yang kau lihat sekarang, Tuhan Yesus naik, terangkat ke surga. Nanti dia akan kembali lagi, turun untuk menjemput kita. Nah ini saudara, yang saya tadi katakan, dunia bisa berubah. Segalanya bisa berubah. Teknologi begitu maju perubahannya, cepat sekali. Tetapi Yesus tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah. Nah kita ambil janji Tuhan. Dia katakan dia akan turun kembali untuk menjemput kita sekalian. Amin. Waduh, ini mungkin baru yang mendengar. Seperti dulu saya baru pernah mendengar. Waduh, bagaimana caranya ya? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Kalau ada yang diangkat, saya tidak terangkat bagaimana? Lantas caranya seperti apa? Saudara ingat di dalam Matius pasal 25 ada 10 darah yang sedang menanti atau menyongsong kedatangan mempelai. Ada 5 darah yang bijaksana, mereka mempunyai pelita dengan cadangan minyaknya. Ada 5 darah yang bodoh, mereka pun menanti pelitanya tetapi tidak mempunyai cadangan minyak. Dia katakan sewaktu mempelai itu datang, aku tidak bisa memberi. Carilah di sana, belilah di sana. Saudara, beli di mana? Cari di mana? Pertamina nggak jual.
Lantas bagaimana caranya? Hari Minggu lalu, seminggu yang lalu tanggal 17 Mei, Elvin Yonatan begitu jelas menuntun, membimbing kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ini adalah mempersiapkan minyak. Jadi tidak ada yang jual secara mendadak. Kita membutuhkannya secara mendadak, tidak akan menemukannya. Jadi perlu persiapan. Nah, melalui saat teduh yang minggu lalu disampaikan oleh Elvin, kita bisa baca firman Tuhan. Suara Tuhan. Kita bisa mengerti apa maunya Tuhan. Yang susah kan kalau kita tidak tahu. Yang susah kan kalau kita tidak mengerti apa maunya Tuhan. Coba aja bayangin. Kita tidak tahu apa maunya Tuhan. Blanking, kosong pikiran kita. Nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Orang Betawi katakan cengok. Sudah sekali saudara, hal seperti itu. Nah, di dalam Mika yang beberapa kali kita sudah baca, Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita ambil pengertian berlaku adil, saudara. Berlaku adil kan ada keseimbangan. Kita sibuk setiap hari, entah dengan urusan rumah tangga, entah urusan ekonomi, entah urusan pekerjaan, atau lain-lainnya sebagai kewajiban kita mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi dikatakan sini selain berlaku adil, ada keseimbangan. Jadi bukan hanya memikirkan diri sendiri. Ya, bukan hanya ego kita yang kita pikirkan. Kita bisa membagi waktu. Kita bisa membagi waktu untuk Tuhan. Itulah yang minggu lalu kita diingatkan. Saat teduh, kita membagi waktu. Bisa ambil pagi, bisa ambil siang, bisa ambil malam. Terserah. Bagi waktu secara konsisten. Ya, bagi waktu. Bukan kalau saya mau, saya datang, saya berdoa. Kalau tidak ada masalah, kalau tidak, saya tidak melakukan hal itu. Di sini dikatakan berlaku adil. Keadilan itu bukan hanya memikirkan diri sendiri. Mari kita coba belajar untuk membagi waktu dengan Tuhan. Pengertiannya saudara, kita sedang mempersiapkan diri seperti engkau melihat dia terangkat ke surga, dia akan kembali lagi ke bumi ini untuk menjemput kita. Bagaimana kalau kita tidak mengerti? Bagaimana kalau kita tidak mempersiapkan diri? Marilah dengan langkah yang mudah kita berlaku adil, membagi waktu untuk diri kita sendiri, untuk rumah tangga kita sendiri, dan bagi juga waktu untuk hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, di dalam kita mendengarkan suaranya, di dalam kita belajar atau mendengarkan firman Tuhan yang menolong kita kemana kita harus melangkah, apa yang kita harus perbuat. Jadi tahu apa maunya Tuhan. Dengan kita bergaul karib dengan Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan Tuhan akan sampaikan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginannya. Jadi mari, adil, mencintai kesetiaan, dan hiduplah dengan rendah hati. Saya nggak sombong kok. Saya nggak congkak kok. Bagaimana saya sombong, bagaimana saya congkak. Enggak kok. Oke saudara, bukan hanya itu. Hidup dengan rendah hati. Marilah seperti Raja Daud. Di dalam setiap kali peperangan yang dihadapi, banyak suku-suku yang merintangi perjalanan. Mereka membangun kerajaan Israel saat itu. Sekelilingnya semuanya musuh. Tetapi Raja Daud yang diberikan kemampuan berperang sedemikian rupa, tetap merendahkan diri. Sebelum dia pergi atau sebelum dia berperang, dia permisi kepada Tuhan. Tuhan, boleh nggak saya berperang? Tuhan, untuk hal ini bolehkah saya pergi?
Tuhan dalam hal ini bla 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 begitu. Kalau Tuhan katakan enggak, ya sedia. Atau boleh, ya permisi. Carilah dahulu wajah Tuhan. Cucunya daripada Raja Daud, kerajaan Israel terbelah menjadi kerajaan utara, menjadi kerajaan selatan. Firman Tuhan katakan, raja-raja itu di hadapan Tuhan. Jahat sekali perbuatan mereka. Mereka tidak lagi mencari wajah Tuhan. Tidak ada kerendahan hati. Dia pikir raja, kakek saya perang menang. Kerajaan Israel luas. Kehilangan saudara. Jadi tidak bisa hari kemarin untuk kita modal untuk hari sekarang. Tetap kita harus cari wajah Tuhan. Tetap kita harus berbisik kepada Tuhan. Supaya Tuhan membimbing kita. Mulailah praktek saudara. Saat teduh ini. Di sana ada bimbingan. Kita bisa mulai baca dari kitab Mazmur. Pagi, sore ini kita bisa baca Injil Matius pasal 1 dan seterusnya. Terserah. Saudara mau baca satu pasal atau dua pasal, terserah. Pasal pagi, Matius pagi 2 pasal, malam Mazmur 2 pasal, terserah. Kita bisa baca buku Rick Warren. Di sana ada bimbingan untuk kita mendekatkan diri selama 40 hari dengan 40 topik. Ada aplikasi santapan rohani. Ada juga untuk kaum muda, Our Daily Bread Ministry. Bisa dibaca 1 tahun penuh. Gratis. Dulu saya pernah beli buku Rick Warren ini. Saya beli sampai ke Malang, ke Gandum Mas. Saya usahakan untuk memberikan kepada setiap jemaat 1 buku. Buku setebal itu. Masih ada. Saya yakin apabila saudara gantikan itu dengan untuk bungkus kacang, pasti ada. Dia setebal ini, selebar begini. Rick Warren yang memberkati sekali anak-anak Tuhan. Yang memberkati sekali gereja-gereja Tuhan. Marilah kita belajar, kita pergunakan kesempatan. Kalau Yesus tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Kalau mungkin kita hari-hari bulan-bulan kemarin sudah kendor. Ingat saudara, Tuhan tidak berubah, kasihnya tetap. Janjinya, kita manusia mungkin sering melalaikan atau membatalkan atau mengabaikan janji. Tetapi kalau Tuhan berjanji, dia katakan, aku akan kembali untuk menjemput kepadamu. Sebelumnya di dalam Yohanes 14, 17, saudara, dia katakan, aku akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Itu janji Tuhan. Itu tidak akan pernah hilang. Firman-Nya tetap, kasih-Nya tetap, kuasanya tetap. Marilah kita mulai melangkah. Langkah pertama adalah kita melangkah menuju kepada kemenangan. Janjinya dia akan datang untuk menjemput kita. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau piatu. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan penolong. Engkau lemah, minta. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, disediakan buat kita. Efesus katakan pasal 1, sewaktu kita percaya dengan firman Allah, roh ada di dalam kita. Nah, tinggal kita mengembangkan roh itu. Memperdayakan kuasa roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk kita maju, untuk kita bersiap diri, untuk kita menyediakan minyak sehingga pelita kita senantiasa menyala. Sehingga sewaktu kedatangannya mempelai laki-laki itu datang, kita adalah bagian daripada 5 darah yang bijak yang mempunyai cadangan minyak untuk menyongsong mempelai Kristus, membawa kepada sukacita yang Bapa siapkan, pesta yang begitu mulia untuk anak-anaknya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita.
beserta dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.